Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini Minggu 11 Oktober 2020. Judul pada hari ini adalah Pekerjaan di Bilik yang Kudus. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya kuasa Tuhan akan bersama dengan kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Firman ini menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka." Saudara-saudaraku yang kekasih, kebenaran penting mengenai pendamaian diajarkan oleh upacara lambang-lambang. Suatu pengganti diterima sebagai pengganti orang berdosa, tetapi dosa tidak dapat ditiadakan oleh darah korban. Dengan demikian, suatu cara telah disediakan untuk memindahkan dosa itu ke tempat kudus. Dengan mempersembahkan darah, orang-orang berdosa mengakui otoritas hukum, mengakui kesalahannya dalam pelanggaran, dan menyatakan keinginannya untuk memperoleh pengampunan melalui imam kepada penebus yang akan datang. Tetapi ia belum seluruhnya dibebaskan dari hukuman dan kutukan hukum. Pada hari pendamaian, setelah mengambil persembahan orang banyak, imam besar masuk ke bilik yang maha kudus dengan darah persembahan ini dan memercikkan darah itu ke atas tutup pendamaian langsung ke atas hukum itu untuk memenuhi tuntutannya. Kemudian dalam sikapnya sebagai pengantara, imam besar itu mengambil dosa-dosa itu kepada dirinya dan membawanya keluar dari tempat kudus. Dengan meletakkan tangannya di atas kepala kambing Azazel, ia mengakui segala dosa-dosa ini. Dengan demikian menggambarkan pemindahan dosa-dosa itu dari dirinya ke kambing jantan. Kemudian kambing membawa dosa-dosa itu jauh-jauh dan mereka menganggap dosa-dosa itu dipisahkan dari mereka selama-lamanya. Demikianlah upacara yang dilaksanakan sebagai gambaran dan bayangan dari perkara-perkara surgawi, dan apa yang dilakukan dalam lambang dalam pelayanan tempat kudus duniawi dilakukan dengan sesungguhnya dalam pelayanan tempat kudus surgawi. Setelah kenaikannya, Juru Selamat kita memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Rasul Paulus berkata, "Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita." Ibrani 9 ayat 24. Pelayanan imam sepanjang tahun di bilik yang suci dari tempat kudus itu di dalam tirai selubung yang membentuk pintu dan memisahkan bilik yang suci dari halaman luar melambangkan pekerjaan pelayanan yang dimulai oleh Kristus pada waktu ia naik ke sorga. Itu adalah pekerjaan pelayanan harian imam untuk menyampaikan kehadirat Allah darah persembahan karena dosa, juga dupa yang naik bersama doa-doa orang Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikian juga Kristus memohon dengan darahnya di hadapan Bapa atas nama orang-orang berdosa, dan menyampaikan juga di hadapannya doa-doa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya,
yang disertai keharuman kebenarannya sendiri. Demikianlah pekerjaan pelayanan di bilik yang kudus di bait suci sorgawi. Diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 439 dan 440. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami boleh nikmati lagi pada pagi ini. Kami boleh menikmati akan satu pelajaran yang penting, sebagaimana yang kami telah ikuti lewat bacaan pada pagi ini, bahwa kebenaran penting mengenai pendamaian. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena lewat pelajaran ini kami lebih memahami bagaimana cara Tuhan untuk memberikan penebusan, untuk memberikan pembebasan, bahkan untuk memberikan kelepasan bagi kami manusia dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, oleh karena Engkau adalah satu-satunya juru selamat manusia yang saat ini telah bekerja dan sedang melakukan pekerjaan penyelamatan bagi manusia. Bapa, ketika kami akan memulaikan akan tugas aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan akan jaga kami. Perlindungan sorga menjadi bagian kami. Kami terhindar dari mara bahaya, celaka, sakit, penyakit, bahkan maut yang mudah menimpa kami. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka dalam naungan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan hari ini, biarlah mereka ada keberhasilan, ada kesuksesan, oleh karena Tuhanlah yang menyertai mereka. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, pertemuan kita pagi ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.